S48 Lamaran Mike. Setiap hari Sahila selalu saja membuat Revan semakin bahagia, meskipun Sahila belum juga bisa memberikan keturunan, tapi dengan tingkahnya Sahila mampu membuat Revan semakin mencintainya, seperti hari ini dengan kekonyolannya, Sahila membuat Revan tertawa puas. Dengan kejahilannya Sahila membuat wajah tampan Revan itu menjadi badut, karena hari ini Sahila tidak mood untuk keluar kamar. Sayang, ini wajah Revan pengusaha kaya dan sukses. Kalau sampai orang tahu gimana, pasti reputasiku akan hancur. Mereka akan mengejekku kalau aku ini hanya takut sama seorang istri, ucapnya saat melihat wajahnya dari pantulan cermin. Hei, diamlah, aku tidak mengizinkanmu untuk bicara, ucap Sahila ketus, sambil terus sibuk dengan wajah Revan. Akhirnya dengan terpaksa Revan hanya diam sambil menikmati tangan Sahila yang selalu merias wajahnya. Namun sebelum karyanya itu selesai, Sahila merasa mual, dan dengan terpaksa berlari ke kamar mandi. Huk, huk, suara Sahila memuntahkan semua isi perutnya. Revan yang masih di tempatnya pun langsung panik dan berlari menuju kamar mandi. Kamu kenapa sayang? Ucapnya sambil memijat tengkuk leher Sahila. Sahila hanya menggeleng. Apa kamu salah makan? Tanya Revan kembali, wajahnya begitu khawatir melihat Sahila yang tak berhenti juga. Aku akan panggil Ririn, ucap Revan dan langsung keluar dari kamarnya. Ririn yang sedang bersantai bersama Mike pun langsung beranjak mendengar teriakan Revan. Kakak kenapa? Kok panik seperti ini? Lagian wajah kakak kenapa? Tanya Ririn sambil memegang lengan Revan. Sedangkan Revan masih panik. Sudah, kamu nggak usah pikir wajahku, Sahila muntah. Aku nggak tahu dia kenapa, ucap Revan dan langsung menarik tangan Ririn menuju kamarnya. Sedangkan Mike masih saja tertawa melihat wajah Revan yang masih seperti badut, namun tertawanya itu langsung menghilang saat melihat tatapan tajam Revan. Petik 1 tanda seru. Ini nggak lucu Mike, nonamu muntah, sekarang kamu tunggu di sini. Perintah Revan dan meninggalkan Mike yang masih mematung. Kakak ipar kenapa? Tanya Ririn dengan muka yang khawatir melihat wajah Sahila yang semakin pucat. Kak, bawa kakak ipar ke ranjang. Setelah mendengar ucapan Ririn, dengan cepat Revan menggendong badan Sahila yang sudah lemas. Ririn mengambil peralatan yang dibawanya. Setelah beberapa menit pemeriksaan itu pun selesai. Dengan tidak sabarnya Revan langsung saja menanyakan keadaan Sahila. Kakak tenang saja, kakak ipar cuma masuk angin, mungkin karena kemarin kelamaan di pantai, ucap Ririn begitu yakin dengan hasil pemeriksaan. Apa kamu yakin kalau dia cuma masuk angin dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Tanya Revan masih terlihat gelisah. Ririn hanya mengangguk dan keluar meninggalkan Revan dan Sahila di kamar. Revan menghampiri Sahila dan duduk di sampingnya. Sekarang apa yang kamu rasakan sayang? Mas, kenapa kamu sangat khawatir? Aku nggak apa-apa, benar apa kata Ririn aku hanya masuk angin, lagi pula sekarang aku sudah merasa sehat, aku mau jalan-jalan, ucap Sahila dengan wajah yang kembali sumringah. Hai, istirahatlah dulu, besok kita belum pulang. Jadi untuk sekarang Mas nggak mau menurutimu, ucap Revan sedikit keras. Kalau begitu aku akan jalan sendiri bersama Ririn dan Tuan Mike, ucap Sahila tak mau kalah. Baiklah Nyonya Revan, kamu memang selalu menang atas diriku, aku tak bisa berbuat apa-apa jika itu semua menyangkut tentangmu, ucapnya dan langsung mencium kening Sahila. Revan berdiri dan menjulurkan tangannya. Kemana? Ucap Sahila bingung. Katanya mau jalan-jalan, memang kemana? Ucap Revan kembali. Bukan beranjak Sahila malah tertawa keras membuat Revan semakin bingung. Sahila beranjak dan mengalungkan kedua tangannya di leher Revan. Sayang, kalau kita mau jalan-jalan lebih baik kamu ke kamar mandi dulu, daripada semua orang nanti menertawakanmu, ucapnya dan menggiring Revan ke depan cermin. Revan terkejut melihat wajahnya yang persis badut itu. Jadi, tadi Mike menertawakanku karena ini, batin Revan malu. Baiklah, ternyata sekarang aku menjadi Revan yang takluk sama istri,
ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah beberapa menit, perjalanan untuk menikmati keindahan pun dimulai. Mike mengemudi dengan pelan, karena semua itu keinginan Sahila. Tuan berhenti di sana. Titah Sahila saat melihat sebuah rumah makan yang begitu besar. Apa kamu lapar sayang? Tanya Revan melihat Sahila dari dekat. Tidak, aku cuma. Ucapan Sahila berhenti karena dengan cepat Revan menyahutnya. Jangan bilang kalau kamu suka dengan namanya. Revan memastikan. Tapi kali ini aku janji, aku akan makan, ucap Sahila sambil mengangkat dua jarinya seperti huruf V. Baiklah, aku harap kamu tidak hanya memesannya saja, Revan sedikit menyindir. Setelah melihat menu, Sahila memesan sate lilit dan ayam betutu. Sebenarnya masih banyak nama menu yang akan dipilihnya, namun Sahila mengurungkan niatnya karena takut tak menyukainya. Setelah semua siap, Sahila segera menyantap makanan yang dipesannya, dan kali ini ekspresi Sahila begitu mengejutkan Revan. Sahila langsung menyantapnya tanpa melihat Revan, Ririn dan Mike yang melihatnya dari tadi. Sedangkan Revan hanya bisa menelan ludahnya dengan susah payah melihat Sahila yang begitu lahap dengan makanannya. Kakak ipar pelan-pelan, nanti tersedak, Ririn mengingatkan, namun Sahila sudah tak menghiraukannya. Setelah beberapa menit, Sahila tersadar bahwa orang yang mengelilinginya itu melihatnya. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Apa aku aneh ucapnya pelan, karena mulutnya masih terisi. Semua menggeleng, termasuk Revan, karena takut Sahila salah faham. Apa kalian kali ini yang gak menyukai makanannya? Tanya Sahila kembali dengan nada masih pelan. Tidak sayang, kamu makanlah. Daripada nanti diambil orang itu, ucap Revan sambil menunjuk orang yang sedang duduk di belakangnya. Revan memang sedikit menyindir Sahila, tapi bodoh amat, karena Sahila sangat menyukai makanan Yamge dipesannya kali ini. Apa Nona sangat menyukai makanan itu? Tanya Mike pun sedikit heran. Sahila mengangguk. Ini sangat enak, kenapa aku tak pernah melihat makanan seperti ini di kampung, padahal ini kan ayam. Sementara ayam kan semua berasal dari kampung, kenapa mereka begitu bodoh, hanya menjualnya tidak memasaknya. Sahila kembali dengan kepolosannya membuat Revan mendekati dan mencium pipinya. Diamlah sayang, jangan bicara lagi oke. Revan menyuruh Sahila diam, karena semakin Sahila ditanya pasti akan menjawabnya kemana-mana, karena mulutnya yang tak bisa bohong itu pasti akan meluncurkan kata-kata polosnya, tak sadar dimanapun dia berada. Setelah ini kita kemana lagi? Tanya Revan kembali pada Sahila, karena di sini Sahila lah penentu kemana mereka pergi. Namun Sahila malah tersenyum melihat sebuah pesan dari ponselnya. Mas, Neaya sudah melahirkan, dan anaknya laki-laki, ucapnya, namun pandangannya masih menghadap ke ponsel. Sahila menunjukkan sebuah foto baby ke depan Revan, yang mana itu adalah anak Doni dan Nisha. Namun reaksi Revan tak seceria Sahila malah semakin datar. Hari ini adalah hari terakhir Revan dan Sahila di Bali, karena pekerjaan yang menantinya membuat Revan harus kembali, begitu juga Ririn. Profesinya sebagai dokter membuatnya harus cepat kembali, tapi itu tak membuat Sahila sedih. Justru rasa bahagianya muncul mengingat anak Nisha sudah lahir. Sahila mengajak Revan dan Ririn serta Mike ke pusat belanjaan oleh-oleh khas Bali. Mas kita beli apa ya, buat anaknya Nisha? Tanya Sahila sambil memilah-milih baju. Revan tak menjawab karena sibuk dengan ponselnya. Sahila yang melihat sang suami pun berdecak kesal dan menghampirinya. Mas, jadi dari tadi aku ngomong sendiri, ucapnya sambil menarik ponsel Revan. Kali ini Revan tak menjawabnya lagi, malah mengangkat kedua bahunya. Maksud mas apa seperti itu? Aku nanya kita beli apa untuk anaknya Nisha, Sahila mengulangi lagi tepat di depan Revan. Bola saja, anaknya Doni kan cowok, pasti dia suka main bola. Atau enggak kelereng mungkin, karena mas ingat kalau anak laki-laki masih kecil itu suka main kelereng. Halo Tuan Revan, ini anak Kak Doni dan Nisha masih bayi, mana ada dia bisa main bola dan kelereng,
lagi pula bayi itu belum bisa apa-apa, ucap Sahila semakin jengkel melihat tingkah Revan. Oke, kamu butuh bantuan Mas kan? Sini, ajak Revan ke sebuah tempat baju. Revan mengambil beberapa buah baju dan semua perlengkapan bayi. Meskipun di rumah Sahila sudah membelinya banyak, namun Revan mengambilnya lagi, hanya untuk membuat Sahila cepat selesai. Terima kasih sayang, ucapan terima kasih itu disertai ciuman sebagai hadiah untuk Revan karena membantunya. Sedangkan Mike dan Ririn pun sama, meskipun satu tempat dengan Revan dan Sahila, tapi mereka berbeda arah. Ririn memilih beberapa baju yang menurutnya jarang ditemui di kotanya. Apakah dokter udah selesai? Ucap Mike setelah melihat Ririn membawa beberapa baju. Ririn mengangguk, dengan cepat Mike mengulurkan tangannya, bermaksud untuk membawa dan membayarnya. Kenapa kamu membawanya? Aku kan bisa, ucap Ririn serius. Biarlah, aku kan laki-laki, biar aku saja. Lagi pula kamu nggak usah khawatir, pasti aku akan membayarnya, ucap Mike kembali meyakinkan Ririn untuk menerima tawarannya. Dengan senang hati Ririn menyerahkan belanjanya di tangan Mike. Mike membayarnya, namun Ririn sedikit bingung, pasalnya Mike hanya sekretaris Revan, tapi dengan mudahnya dia membayar beberapa baju untuk Ririn, yang sangat mahal. Sebenarnya Ririn juga bertanya-tanya, siapa Mike sebenarnya? Terima kasih ya, aku nggak tahu harus jawab apa, lagi pula kenapa kamu membayarnya, kita kan nggak punya hubungan apa-apa, ucap Ririn sedikit ragu-ragu. Apa kamu mau kita punya hubungan? Maksud aku apa kamu mau kita menjalin hubungan yang lebih serius lagi? Aku nggak keberatan, tapi, Mike menghentikan kata-katanya. Tapi apa? Ririn menyambung. Mike menghela nafas. Tapi aku mau kamu menerimaku apa adanya. Aku orang miskin, mungkin untuk bermewah-mewahan seperti bos aku nggak bisa. Aku hanya bisa membelikanmu semampuku, karena aku nggak punya perusahaan sendiri, aku hanya bekerja di perusahaan Om Cakra. Ucap Mike menjelaskan. Kini Ririn menghadap Mike, aku nggak butuh kekayaan, yang aku butuhkan suami yang mencintaiku, dan aku benggak butuh kemewahan, aku hanya butuh kenyamanan, dan aku akan menerimamu, bagaimanapun keadaanmu, aku akan bilang sama orang tuaku, dan Om, aku yakin mereka akan menerimamu. Kenapa kamu seyakin itu? Petik 1 koma. Orang tuaku pernah bilang, mereka butuh menantu yang pekerja keras, bukan orang yang kaya tapi malas untuk bekerja, dan aku sangat yakin kalau mereka akan menerimamu, karena kamu orang baik, ucap Ririn sangat yakin. Sedangkan Revan dan Sahila yang sudah menunggu Mike dan Ririn pun berdecak kesal, pasalnya lama dan seperti biasa, ponsulnya mati. Kalian lama sekali, apa sih yang kalian beli? Ucap Revan marah melihat dua sosok yang ditunggu berjalan dengan santainya. Maaf kak, aku yang lama, lagian ini kan masih siang, kenapa kakak buru-buru? Bukankah ini hari terakhir kita di sini? Harusnya kita nikmatin aja, cerocos Ririn, sedangkan Mike hanya diam, tak mau menjawab apa-apa.